Halo teman-teman semua, welcome back to this channel ya. So, kita balik kembali lagi ya, membahas masalah application layer protocol. Next kita bahas NTP ya. Ini akan sangat cepat ya teman-teman videonya, karena sebenarnya simple NTP itu. Jadi NTP adalah uh, networking protocol yang didesain untuk mensinkronize clock ya, jam di komputer sistem. Ya, intinya gitu. Intinya adalah protokol untuk mensinkronisasikan waktu antara satu komputer dengan komputer yang lain. Bagaimana sih supaya semua komputer di dunia itu sepakat mempunyai uh, apa ya, time frame yang sama gitu ya, even sampai ke detik ataupun millisecond bahkan ya. Jadi NTP ini mungkin kelihatan simple ya, tapi sebenarnya sangat-sangat powerful. Kenapa? Kenapa orang butuh NTP ya? Karena uh, ya sangat banyak use case-nya ya ketika kita main game ya. Kita mau melihat siapa yang lebih dulu, misalkan ada yang rebutan ya, rebutan mendapatkan sesuatu gitu. Nah, kita bisa menentukan mana yang lebih dulu mendapatkan dari yang namanya timestamp ya. Timestamp. Jadi timestamp ini ya log mengenai file kapan sesuatu itu terjadi ya. Jadi ketika sesuatu terjadi ketika waktunya tuh terjadi duluan ya. Jadi mereka yang menang gitu ya. Misalkan ada dua server, let's say mereka mau memperebutkan ini gitu. Nah, tapi somehow antara dua server ini ya dan server game ini ya, dia tuh berbeda ya waktunya. Jadi let's say yang ini lebih dulu. Ini sebenarnya ya aslinya ini lebih dulu mendapatkan. Misalkan mau game apa ya? Ya, rebutan something lah ya. Atau tembak-tembakan misalnya, seperti Counter Strike dan lain sebagainya. Jadi ketika orang yang duluan menembak kena headshot, misalkan one shot mati gitu ya. Sama nih, sama-sama pro ya misalkan ya, sama-sama kena headshot dan mati. Nah, mungkin di server gamenya dia akan melihat timestamp mana dulu yang uh, duluan gitu ya. Jadi ya yang belakangan akan mati gitu. Nah, let's say ini server 1, ini pemain 2. Let's say satu dulu nih yang kena ya. Tapi mereka ya um, tidak hokinya ya, apesnya adalah dia itu waktunya, waktu komputer ini lebih lambat daripada yang dua. Ya. That's why yang dua ini tercatat lebih duluan nih di server. Jadi yang satu mati. Nah, itulah pentingnya NTP ya. Sebenarnya nggak cuma di game ya. Mungkin seperti di file system dan locking ya, security locking dan lain sebagainya. Itu sangat penting ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari NTP ya, kalian bisa nonton video yang di sini. Ya, gua akan taruh di description. Nah, sekarang gua akan jelaskan secara singkat aja lah ya, NTP itu cara kerjanya gimana. Nah, jadi ada NTP itu mereka mengirim paket ya dari klien ke server. Ya, jadi ini adalah NTP server. Gua pakai yang merah aja ya karena lebih terang. Ya, ini adalah NTP server. Ya. Jadi dari klien pertama dia akan mengirim paket ke server nih. Ya. Kemudian dari server dia akan menunggu selama mungkin random lah ya berapa detik. Kemudian si server balikin lagi ke klien. Ya. Dan dengan satu round trip ini ya, dia udah langsung bisa sinkron ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama ini. Jadi yang pertama eh oke, mungkin gua akan jelaskan dulu apa hal yang terjadi ketika nggak ada NTP gitu ya. So let's say di sini ada server ya, ada klien, ada server. Ini server yang kita apa ya? eh kita sama-sama setuju kalau server ini punya waktu yang standar gitu ya. Ini waktunya trusted ya. Ini trusted server, ini klien. Ya, misalkan ini nggak sama nih waktunya ya. Nah, mungkin dia akan menanyakan nih ya, waktu sekarang berapa gitu ya. Misalkan waktu sekarang 2 Mei gitu ya. 2 Mei jam 17.53 gitu. Ya kan? Terusnya balikin lagi paket ke sini ya. Nah, sekarang dia mengupdate dong waktunya yang di sini gitu ya. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ini perlu waktu juga teman-teman ya. Dari sini ke sini juga perlu waktu ya. Karena kan banyak router lah ya. Ini of course nggak di satu network yang sama ya, klien sama server. Jadi ini ada banyak router, jadi ini perlu waktu. Nah, bagaimana si klien itu tahu waktunya berapa gitu ya. Nah,
dengan cara ini ya, NTP ini. That's why NTP ini ada. Jadi si klien sebelum kirim ke server, dia mencatat dulu timestamp-nya. Ya, let's say di jam ini ya. Nah, kemudian sampai di server, ya, dia itu mencatat juga jamnya dia berapa gitu. Let's say T1 ya. Nah, kemudian dari server, ketika dia kirim lagi ke klien, dia timestamp lagi nih ininya berapa jamnya di server. Kemudian T3, nah dia melakukan timestamp lagi ya, T sampai sini. Jadi ingat ini T0 sama T3 ya, ini adalah punya klien ya. Sedangkan T1, T2 dia punya server. Nah, jadi dengan adanya timestamp seperti ini, ya kita tahu latensinya berapa nih. Jadi klien ke server sampai balik lagi ke klien ya. Dia itu ada 8 detik nih ya. Dia itu 8 detik perbedaannya. Misalkan T0 sama T1 ini ya kita nggak bisa tahu bedanya ya, karena ini let's say jamnya beda nih. Ini sama ini gitu. Nah, jadi karena di sini ya, karena yang di biru-biru ini mungkin dia ada 2 detik ya. Perbedaan 2 detik. Nah, jadi kita sekarang tahu nih, ini kan bedanya 8 detik. Ini bedanya 2 detik. Berarti 8 kurangin 2, 6. Berarti total round trip di sini ya, dikurangin waktu yang ada di server itu 6 detik. Berarti apa namanya? Satu ke sini itu 3 detik kan ya, bagi 2. Karena pergi sama pulang gitu ya. Ya, kasarnya gitulah bagi 2 lah ya. Nah, 3 detik. Berarti ketika ini ya, dia mengirim 10, 3, 2, 4, 5, kirim ke sini, ya, dia akan mengupdate, menambahkan 3 detik. Ya. Jadi di sini dia akan menyamakan jadi 10, 3, 2, 4, 8. Ya, kurang lebih seperti itu hitung-hitungannya ya. Mungkin sebenarnya agak sedikit rumit, tapi kurang lebih seperti ini. Ya, jadi karena ada delta ya antara sender sama receiver, jadinya dia akan menambahkan deltanya itu. Nah, NTP ini built on UDP ya. Transport layer-nya UDP. Portnya 123 untuk NTP servernya ya. Dan NTP kliennya pakai port 1023 seperti itu. Nah, ini untuk infrastrukturnya ya. Jadi yang paling trusted itu ada yang di atas ya, atomic clock. Nah, jadi sistem detik ya di dunia ini ada di jam atomik ya. Jadi jam atomik ini dianggap yang paling apa namanya, paling trusted ya. Karena jam biasa kan bisa aja baterainya mati gitu. Tapi jam atomik ya harusnya selamanya kan tetap hidup ya apabila di maintenance kan baik gitu. Nah, dengan jam atomik ini ada beberapa jam atomik, dia akan mensinkronkan dengan beberapa server yang trusted juga. Ya. Ini ada di area namanya Stratum 1. Ya, mungkin server-server yang terpercaya lah ya. Yang langsung bisa mengakses atomic clock ini. Kemudian Stratum 2 juga ya. Ya sebenarnya less dipercaya daripada Stratum 1. Tapi lebih banyak. Jadi load-nya bisa lebih terbalance gitu. Lebih ringan lah ya untuk masing-masing servernya. Kemudian untuk Stratum 3 ini juga beberapa ya. Lebih banyak mungkin dari Stratum 2. Dan sama ya. Kurang lebih sama hierarkinya seperti itu. Jadi kadang satu server ini bisa berkomunikasi dengan server yang lain ya. Most likely seperti ini untuk saling mengupdate ya. Terus ya ini juga bisa ke bawahnya gitu. Tapi nggak akan bisa ya yang satu bawah mengontrol satu yang atas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk demonya ya, aku nggak melakukan demo juga karena kurang bisa kelihatan lah ya impact-nya gimana. Tapi kalau kalian curious, gue akan taruh link di sini ya. Gue taruh di description juga nanti. So, itu aja teman-teman untuk NTP. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.